Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursida. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, judul tausiah kita pada saat ini tulisan di tongkat Nabi Musa alaihissalam. Termaktub di dalam kitab Midrajus Su'ud bahwa ada 4 macam tulisan di tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bahwa tongkat Nabi Musa alaihissalam itu bisa menjadi ular. Bahkan dengan izin Allah bisa membelah lautan sehingga pengikutnya selamat dari Fir'aun dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Sampai pada hari ini tidak ada satu manusia pun yang mau memberi nama anaknya Fir'aun. Baik tulisan yang tertulis di tongkat Nabi Musa alaihissalam ialah yang pertama, kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi fahuwa fir'aun sawa. Setiap pemimpin yang tidak adil, maka titel pemimpin itu di mata Allah sama dengan Fir'aun. Fir'aun sudah dikutuk dan dilaknat oleh Allah, dan besok di akhirat dia akan masuk neraka bersama keluarganya dan akan memakai pakaian yang terbuat dari aspal. Begitulah Allah sangat benci dan marahnya kepada Fir'aun. Kita tahu dalam sejarah Fir'aun itu barangkali bernama Menaften. Dan dari sana lahirlah Fir'aun di abad pertengahan sampai Fir'aun di abad modern. Kita barangkali kenal dengan yang namanya Stalin. Barangkali kita tidak jauh dari namanya yang santer, yaitu Adolf Hitler, Benito Mussolini, dan lain-lain sebagainya. Mereka itu adalah Fir'aun yang sudah banyak membantai dan menghilangkan nyawa manusia, termasuk yang namanya Mao. Siapakah pemimpin itu? Setiap pribadi kita adalah pemimpin. Kita anak muda, suka minum minuman keras, suka berjudi, suka berzina, maka nilai kita di mata Allah sama dengan Fir'aun. Itu pemimpin pribadi kita. Misalnya sebagai seorang suami, tidak peduli dengan anak-anaknya, tidak peduli dengan istrinya, maka itu juga bisa disamakan dengan itu. Sang istri sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi sawah yang luas, diberi rumah yang mewah, namun kesana kesini masih mencaci, masih memaki, tidak senang dengan tetangganya, maka nilai perempuan yang macam begitu juga disamakan dengan Fir'aun. Para pemirsa yang saya muliakan, itu tulisan yang pertama, tidak bisa kita pungkiri dalam kitab Midrajus Su'ud. Tulisan yang kedua, kullu ghaniyin la yanfa'u bimalihi fahuwa qarun sawa. Setiap orang kaya yang tidak bermanfaat hartanya buat fakir miskin, maka nilai orang kaya itu di mata Allah sama dengan Qarun. Qarun dikutuk, dilaknat oleh Allah, orang yang paling terkaya di dunia. Bayangkan, untuk membawa kunci gudangnya saja membutuhkan 40 orang yang kuat-kuat. Inna Qaruna kana min khattin azim. Qarun adalah manusia yang terkaya, tapi durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Ditelan oleh bumi. Itulah azabnya. Justru itu kepada orang-orang kaya, sadar kita bahwa
balik kepemilikan harta kita. Di situ ada hak fakir miskin. Jangan semuanya kita hantam. Tuh. Alangkah bagusnya orang kaya itu berinfak di jalan Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan, contoh, example orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti benih yang tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai dari benih itu menghasilkan 100 benih. 7 kali 100 sama dengan 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan rezeki kita dari berinfak itu. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas kurnianya, maha mengetahui dengan segala-galanya. Jadi dikasih kekayaan, jangan sampai sombong. Kenapa? Karena pada hakikatnya kekayaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam jangka 1 detik pun Allah bisa mengambilnya semua. Oh, punya mobil Pajero Sport, Allah dorong masuk dalam jurang. Terjadi kecelakaan, habis. Oh, disimpan uang di bank, banknya bangkrut. Yang ketiga, kullu alimin la yanfa'u bi ilmihi fahuwa iblisun sawa. Setiap orang alim yang tidak bermanfaat ilmunya cuma untuk memfitnah manusia, menyebarkan keburukan ke sana ke sini, maka nilai orang alim itu di mata Allah sama dengan iblis. Begitulah azab yang paling keras diberikan Allah adalah kepada orang alim. Asadan nas azaban yaumal qiyamah al-alim la yanfa'u bi ilmihi. Azab yang paling keras, siksa yang paling dahsyat Allah berikan pada hari kiamat ialah kepada orang alim yang ilmunya cuma memecah belah orang. Hadirin yang saya muliakan, ada orang yang alim itu katanya lembut, tapi isinya keras. Ada orang yang keras mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar. Nah, menurut saya, kalau mengajak kepada yang ma'ruf, itu banyak teman kita. Mengajak berzikir, mengajak bertasbih, mengajak tahajud. Itu teman akan jadi banyak. Tapi kalau sudah wayanhauna 'anil munkar, melarang daripada yang munkar, itu musuh akan banyak. Contoh, orang dilarang berjudi, sang penjudi akan memusuhi kita. Dilarang orang minum minuman keras, sang pemabuk memusuhi kita. Dilarang orang menghisap narkoba, sang bandar akan memusuhi kita. Itu amal yang paling bagus. Kemudian yang keempat, kullu fakirin la yasbiru bi fakrihi fahuwa kalbun sawa. Setiap orang fakir miskin tidak sabar dengan kemiskinan yang Allah berikan kepadanya sebagai ujian hidup, maka nilainya di mata Allah sama dengan hewan berkaki 4. Bergurulah kita kepada burung, begitu dia keluar di pagi hari mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pulang ke sarangnya, dia berikan kepada anak-anaknya. Belum pernah kita lihat burung putus asa, tidak dapat rezeki dia menuki, dia tabrak pohon. Tidak pernah. Manusia kadang-kadang kan tidak tercapai cita-cita, nekat bunuh diri, akhirnya mati. Ini yang tidak baik. Ini sangat berbahaya. Bahaya sangat besar buat kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, karena tidak ada gading yang tak retak, retaknya jadi ukiran, tidak ada lautan yang tidak berombak, ombaknya itu jadi hiasan, tak ada tuyul yang tak botak, botaknya itu jadi identitasan, jadi kejelasan. Oke, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Salah dan janggal saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.